Silakan sebelah sini ya scan-nya. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like. Pernahkah kamu merasa dalam sebulan terakhir berapa kali kamu benar-benar menggunakan uang tunai? Atau jangan-jangan semua cukup dengan sekali tap di layar? Inilah realita baru kita, era di mana dompet bisa digantikan oleh ponsel dan gaya hidup berubah dalam senyap. Tapi, apakah kita siap? Selamat datang di video ini. Saya Nisa Dwi Rahma Ali dari kelas A1 Manajemen dengan NPM 2024-1610005. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena menarik yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, khususnya di kalangan anak muda. Fenomena ini adalah pergeseran besar dalam cara kita bertransaksi, dari yang awalnya serba tunai menjadi serba digital. Kita menyebutnya sebagai masyarakat non-tunai. Tapi, lebih dari sekedar cara bayar, masyarakat non-tunai sebenarnya membawa pengaruh yang jauh lebih luas, terutama terhadap gaya hidup anak muda dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara kita membeli barang atau membayar jasa mengalami transformasi yang sangat besar. Dulu, kita membawa uang tunai kemana-mana, tetapi sekarang cukup dengan ponsel di tangan, semua bisa selesai hanya dalam hitungan detik. Banyak anak muda sekarang lebih memilih menggunakan dompet digital, kartu debit, atau bahkan scan kode QR saat bertransaksi. Ini adalah bentuk nyata dari masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan lama dan bergerak menuju sistem ekonomi digital yang lebih efisien dan praktis. Berdasarkan data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Angka ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi pembayaran digital, tetapi juga mengindikasikan bahwa masyarakat kita semakin terbiasa dan nyaman dengan sistem ini. Transaksi digital dianggap lebih cepat, aman, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Bagi generasi muda, ini juga memudahkan dalam mencatat pengeluaran karena semua tercatat secara otomatis di aplikasi keuangan. Namun, kemajuan ini tentu tidak datang tanpa tantangan. Di satu sisi, kemudahan dalam bertransaksi ini membuat sebagian orang menjadi konsumtif. Hanya karena prosesnya mudah dan instan, bukan berarti setiap transaksi itu memang perlu dilakukan. Tanpa kesadaran dan literasi keuangan yang memadai, banyak anak muda bisa terjebak dalam kebiasaan belanja impulsif dan kesulitan mengatur keuangan pribadi, sehingga membuat mereka melakukan transaksi yang berlebihan. Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang merata terhadap infrastruktur digital. Masih banyak wilayah terpencil yang belum menikmati kemudahan transaksi non-tunai karena keterbatasan jaringan, internet, atau fasilitas pendukung lainnya. Nah, ini menimbulkan kesenjangan digital yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Meskipun begitu, saya percaya bahwa masyarakat non-tunai adalah langkah besar menuju kemajuan. Konsep ini membawa potensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan modern. Tapi tentu saja hal ini harus diiringi dengan edukasi dan literasi keuangan yang memadai, terutama bagi generasi muda. Kita sebagai anak muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi saja, tetapi kita juga harus menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi keuangan yang bijak dan bertanggung jawab.
kita bisa memberikan pengaruh positif bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sosial dan ekonomi di sekitar kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bijak dalam menyikapi kemajuan ini. Mari manfaatkan kebiasaan bertransaksi secara non-tunai ini sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih praktis, aman, dan efisien. Tapi ingat, tetap jaga prinsip, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Karena pada akhirnya, teknologi hanya akan memberi manfaat jika kita bisa menggunakannya dengan cerdas. Terutama, janganlah menjadi orang yang konsumtif dan berbelanja dengan berlebihan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.